Halo, selamat siang pemirsa. Saat ini saya sudah berada di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tepatnya di Jalan Basuki Rahmat. Dan sekarang telah dibuka pendaftaran peserta didik baru melalui jalur zonasi yang dibuka mulai dari hari ini, tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan 2 Juli mendatang. Dan jalur zonasi sendiri dilihat dari kedekatan domisili peserta didik baru dengan sekolah tujuan, di mana SMA Negeri 2 sendiri membuka kuota sebesar 65%. Baik pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Marianto selaku Ketua PPDB di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pak Marianto, bisa tanya-tanya sedikit, Pak? Silakan. Oke. Kita coba jelaskan sebisanya mungkin. Ya, Pak, sekarang kan lagi dibuka pendaftaran peserta didik 2022 melalui jalur zonasi. Bisa dijelaskan, Pak, bagaimana prosesnya? Ya, jadi pendaftaran jalur zonasi ini dilakukan secara online mulai dari tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli. Itu semua dilakukan secara online. Jadi bagi siswa yang ingin mendaftar untuk Tanjung Pinang itu berlaku satu zona. Silakan mendaftar ke SMA Negeri 2 Tanjung Pinang melalui link yang sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan. Link itu sip.ppdb.kepriprof.go.id. Untuk persyaratan sendiri apa, Pak? Bisa dijelaskan? Untuk persyaratan penerimaan peserta didik lewat jalur zonasi ini hanya menggunakan yang pertama SKL atau ijazah. Kemudian yang paling terpenting di sini adalah kartu keluarga. Karena dengan kartu keluarga itulah kita bisa mendeteksi jarak rumah dengan jarak sekolah. Misalnya ada kendala pada kartu keluarga, itu apakah ada alternatif lain, Pak? Sesuai dengan juknis yang kami terima, bahwasannya syarat utama di sini adalah kartu keluarga yang asli, kemudian di-scan, lanjut kemudian diunggah ke aplikasi. Jadi untuk alternatif lain itu tergantung permasalahannya gitu. Misalkan ada beberapa kakak yang pada tahun ini harus berubah karena mungkin ada keluarga yang sudah menikah sehingga dibuatlah kakak yang baru. Nah, itu biasanya dibantu dengan fotokopi kakak yang sebelumnya. Itu akan mendapatkan pertimbangan dengan juknis yang sudah ditentukan. Seperti yang sudah diketahui, Pak, kuota penerimaan siswa baru itu 65% ya, Pak. Bisa dijelaskan, Pak, itu 65% itu berapa jumlah siswanya, Pak? Ya. Kira-kira. Untuk di SMA 2 kita yang melalui jalur zonasi ini hanya 65% dari 360 siswa yang bakal kita terima. Kalau kita hitung 65% dari 360 itu kurang lebih berjumlah 210 lah yang bakal kita terima dari jalur zonasi ini. Untuk kendala sendiri ada nggak, Pak? Ini kan pendaftarannya online ya, ada nggak kendala, Pak? Jadi alhamdulillah di hari pertama ini kita dari teknis tidak ada masalah, kemudian untuk wifi juga nggak ada masalah. Cuma tadi pagi ada beberapa orang tua murid yang memang datang ke sekolah dan rata-rata mereka itu kurang paham bagaimana cara melakukan pendaftaran secara online. Dan kami di SMA 2 bagi orang tua yang kurang paham datang ke sekolah kita bantu. Oke. Nah, kalau untuk mengetahui kelulusannya bagaimana, Pak? Bisa dilihat di mana? Jadi bagi siswa yang sudah mendaftar, setiap harinya dia bisa memantau istilahnya perangkingan posisi yang bersangkutan itu di posisi yang keberapa. Itu dapat dilihat langsung di link yang sudah disediakan itu tadi. Oke. Dan ini jalur terakhir atau ada jalur lain lagi, Pak, selain jalur zonasi? Ini yang terakhir, jalur zonasi ya terakhir. Kalau berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, banyak kendala atau juga nggak, Pak, dibandingkan dengan yang sekarang? Kebetulan tahun kemarin saya juga ketua panitianya, tahun ini saya juga ketua panitianya. Sepertinya di tahun ini lebih enak gitu. Artinya tidak banyak yang ibaratnya gangguan lah. Baik itu wifi atau aplikasi dan lain-lain. Lebih yang sekarang lebih enak.
Nah ini kan hari pertama pendaftaran melalui jalur zonasi ya Pak ya. Ini udah terkumpul berapa Pak yang melalui online? Barusan tadi kita tanyakan dengan operator yang sudah melakukan proses pendaftaran itu kurang lebih 200. Nah, cuma nanti sampai jam 2 nanti kita belum tahu berapa banyak yang sudah bisa kami verifikasi gitu. Oh gitu. Dan untuk kriteria jarak itu ditentukan melalui RT atau kelurahan atau bagaimana Pak? Ya, jadi jarak itu ditentukan berdasarkan alamat yang dia tulis di aplikasi tersebut. Dan alamat itu tentunya dasarnya adalah kartu keluarga. Jadi apabila alamatnya tidak sesuai dengan alamat yang tertulis di dalam kartu keluarganya, maka kami melakukan penolakan, artinya menginstruksikan kepada pihak pendaftar untuk memperbaiki. Sehingga alamat yang dia tulis itu nantinya harus sesuai dengan KK. Ada harapan Pak untuk calon peserta didik atau sekolah mengenai PPDB ini? Ya, kalau bicara masalah harapan, kami berharap siswa yang mendaftar di SMA Negeri 2 ini adalah siswa yang benar-benar serius ingin bersekolah di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Tidak bukan karena ikut-ikut temannya atau mungkin karena dorongan terlalu kuat dari orang tua ya. Tapi kalau bisa betul-betul ya keinginan siswanya sendiri. Kemudian kami dari panitia ya artinya kami menyadari bahwa kami tidak bisa sempurna dalam menjalankan tugas sebagai panitia penerimaan siswa baru ini. Ya kalau sekiranya ada kekurangan dari kami, kesilapan dari kami mohon maaf. Karena kita juga kerjanya sifatnya pakai waktu. Iya. Semua dijadwalkan sehingga kita bagaimanapun harus profesional. Oke, pertanyaan terakhir Pak mengenai biaya. Nah, biaya pendaftaran ada nggak Pak? Untuk pendaftaran PPDB kita tidak ada biaya sama sekali. Kayak gratis berarti Pak ya? Gratis. Dan biaya-biaya lain Pak, misalnya kayak misalnya seperti baju atau buku atau yang lain? Nanti setelah mereka dinyatakan lulus 100% sebagai siswa SMA Negeri 2, nanti ada tawaran, artinya bagi orang tua yang ingin membeli baju atau pakaian seragam sekolah, itu kita bantu, kita fasilitasi. Artinya antara pihak orang tua dengan pihak tukang jahit. Oh begitu. Bagi orang tua yang mungkin belum bisa atau belum mampu untuk membeli pakaian atau mencari alternatif meminjam atau mendapatkan pakaian dari siswa yang lain yang sudah tamat, itu juga nggak apa-apa gitu. Untuk pengumuman kelulusan jalur zonasi sendiri itu kapan Pak? Pengumuman kelulusan? Berdasarkan jadwal yang sudah tertulis itu, pengumuman resminya akan disampaikan pada tanggal 4 Juli. 4 Juli. 4 Juli. Dan itulah pemirsa informasi mengenai pendaftaran peserta didik baru atau PPDB 2022 di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Yulia Dwi Utari, UTV mengabarkan.